Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 2 halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Dampak sholat, yaitu sholat yang dimaksud di dalam Al-Quran tidak sekedar melakukan gerakan berdiri, ruku, sujud, dan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan lisan seperti yang biasa kita saksikan sekarang, atau sama sekali tidak membekas pada diri pelaku sholat. Orang yang melakukan sholat terkadang masih juga melakukan perbuatan keji dan munkar yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah telah berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat ke-45 dan Al-Ma'arij ayat 19-22, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah, dan apabila ia mendapat kebaikan, ia amat kikir, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Karenanya sering kita melihat orang-orang yang melakukan sholat dengan cara sekedar menggerakkan badan. Mereka itu termasuk orang yang lemah hatinya dan mudah goncang jika tertimpa hal-hal yang tidak mereka senangi. Seharusnya orang yang benar-benar mendirikan sholat tidaklah lemah hatinya, yakni suatu kelemahan yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap kekuasaan Allah. Karenanya Allah mengecualikan di dalam ayatnya tadi dengan kalimat illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Penjelasan ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Di dalam menegakkan dan mempertahankan agama, hendaknya kalian minta pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan mendirikan sholat. Demikian juga di dalam menghadapi semua permasalahan yang dirasa berat tentang musibah duniawi. Dan senjatailah kalian kesabaran dan membiasakan diri dalam menahan penderitaan. Dengan sholat, kepercayaan kalian terhadap Allah akan semakin bertambah kuat. Dan dengan munajat kepada Allah, maka segala permasalahan yang kalian hadapi akan tampak sangat kecil. Di dalam ayat ini dikhususkan pembahasan tentang sabar dan sholat, sebab sabar merupakan perbuatan batin terberat, dan sholat merupakan perbuatan lahir yang terberat pula. Karena di dalam sholat ini seseorang harus menundukkan diri di hadapan Allah, sekaligus harus mengkonsentrasikan diri untuk berhadapan kepada Allah secara khusyuk di hadapan keagungan Allah.
Diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tertimpa suatu masalah yang oleh beliau dirasakan amat berat. Kemudian beliau bergegas melakukan sholat dan membaca Innallaha ma'as-shabirin. Sesungguhnya Allah yang akan menolong orang-orang yang berlaku sabar. Dan Allah lah yang akan mengabulkan permohonan yang diharapkannya. Barang siapa yang mendapat pertolongan Allah, maka tak ada seorang pun yang mampu mengalahkannya. Akan halnya orang-orang yang merasa gundah ketika tertimpa musibah, maka hatinya itu telah lupa dan tidak zikir kepada Allah. Hati orang yang lupa kepada Allah ini dipenuhi dengan berbagai urusan duniawi yang sangat kotor. Sekalipun seluruh dunia ini bisa diraih dalam genggamannya. Sunnatullah telah menggariskan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang agung ini takkan mungkin bisa diraih oleh seseorang, melainkan harus dengan keteguhan hati dan ketekunan usaha. Pendeknya, seluruh permasalahan itu akan sangat tergantung kepada sampai sejauh mana kesabarannya. Barang siapa yang berlaku sabar, berarti telah berada di garis sunnatullah yang pasti mampu menanggulangi semua hambatan yang menghalanginya. Allah akan memudahkan jalan untuknya dan menghilangkan kesempitan yang menekan jiwanya. Siapapun yang tidak berlaku sabar berarti Allah tidak menyertainya, sebab ia telah berbuat menyimpang dari sunnatullah. Karenanya ia tidak akan berhasil meraih cita-citanya. Kehidupan para syuhada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatum bal ahya'aw walakin la tash'urun. Jangan kalian membicarakan para syuhada, kemudian kalian mengatakan mereka telah mati. Tidak. Bahkan mereka itu hidup di alam yang berlainan dengan kalian. Kalian pun tidak bisa merasakan kehidupan mereka. Mereka hidup di alam goib dan arwah para syuhada itu sangat diistimewakan di hadapan Allah dibanding arwah-arwah yang lainnya. Di alam sana mereka mendapatkan rezeki dari Allah dan menikmatinya.